Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Amanangan Sirait. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang alat ukur listrik dan juga energi dan daya listrik. Baik, kita akan masuk ke pengukuran yang pertama, yaitu mengukur kuat arus listrik. Nah, alat ukur arus listrik itu dinamakan ampere meter. Sedangkan alat untuk mengukur tegangan listrik itu namanya voltmeter. Sedangkan alat untuk mengukur hambatan listrik itu namanya ohmmeter. Dan alat untuk mengukur ketiganya itu disebut dengan multimeter atau multitester dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah skema bagaimana cara mengukur arus listrik. Nah, di sini kita lihat pada skema berikut ini. Nah, di sini ada sumber listrik. Kemudian di sini ada saklar. Nah, di sini kemudian ada ampere meter dan di sini ada hambatan, bisa berupa lampu. Ya, kemudian di sini ada aliran arus listrik. Nah, jika saklar di-on-kan, tentu akan ada arus listrik yang mengalir. Nah, ketika arus listrik mengalir, otomatis lampu akan hidup. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui berapa besar arus listriknya? Di sini akan terlihat oleh ampere meter. Nah, ampere meter di sini harus disusun secara seri terhadap benda yang akan diukur. Jadi dia itu harus diletakkan secara seri. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada lampu. Nah, ini lampu. Ya, kemudian di sini ada baterai. Ya, di sini ada saklar. Ya, kemudian di sini adalah ampere meternya. Nah, ampere meter di sini dibuat di 1 ampere dan di angka 0 ya. Nah, ternyata di sini akan ditunjukkan berapa angka yang ditunjukkan atau nilai arus yang mengalir pada rangkaian berikut ini. Nah, bagaimana Pak cara mengukur arus listriknya? Nah, ada rumusnya, yaitu seperti ini. Nah, cara mengukur arus listrik menggunakan ampere meter, kita lihat dulu apa-apa saja skala yang ada pada ampere meter. Nah, yang pertama di sini yaitu ada skala batas ukur. Skala batas ukur di sini ada 10 ampere. Ya. Nah, di sini ada 5 ampere, ada 1 ampere, ada 100 miliampere. Seperti itu, Nak ya. Nah, kemudian di sini ada skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk itu ya ini yang tanda panah merah. Nah, seperti itu, Nak ya. Kemudian ada namanya skala maksimum. Skala maksimum itu yaitu skala yang paling besar. Nah, di sini ada 50 dan 100. Bukan 40, 80 ya, Nak ya. Nah, oke. Nah, kita lihat bagaimana cara kita menghitung nilainya. Nah, di sini ada rumusnya. Nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata nilai yang ditunjuk oleh jarum itu, nah ini kan ini 20, 40, berarti di tengah ini 30. 30 kemudian di sini ada garis kedua. Nah, garis kedua itu berarti 34. Artinya satu garis itu nilainya 2. Ya, nah ya, satu garis itu nilainya 2. Nah, seperti itu. Berarti 34 dibagi skala maksimum, nilai maksimumnya itu kan 100 dikali batas ukur. Batas ukurnya berapa yang kita gunakan di sini? Nah, batas ukur yang digunakan di sini yaitu 1 ampere pada gambar berikut ini ya, Nak ya, bukan 10 ampere. Yaitu di 1 ampere. Berarti 34 bagi 100 kali 1 yaitu 0,34 ampere. Nah, seperti itulah cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Jadi disusun seri, kemudian dihitung nilainya berdasarkan rumus berikut ini tadi ya. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, kemudian pengukur beda potensial. Nah, beda potensial itu diukur menggunakan voltmeter. Ya. Nah, itu alat untuk mengukur tegangan. Nah,
cara mengukur menggunakan voltmeter, kita harus memparalelkan. Artinya, nah kita lihat di sini. Ini ada baterai, di sini ada lampu, di sini ada saklar. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, voltmeternya ini kita hubungkan secara paralel, tidak seri seperti tadi. Kalau seri kan di sini, kalau paralel dia seperti ini. Nah, artinya sejajar atau bertindih seperti itu ya. Nah, rumusnya juga sama seperti rumus dari mengukur kuat arus, yaitu nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum per nilai maksimum kali batas ukur. Tapi di sini untuk ampere meter, nah kalau di sini namanya untuk voltmeter. Seperti itu ya. Nah, di sini ada batas skalanya, ini skala maksimum dan ini skala yang ditunjuk. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi caranya sama seperti mengukur arus. Bedanya hanya kalau voltmeter itu harus diparalelkan, kalau dia ampere meter itu harus diserikan. Seperti itu ya. Nah, ini cara membacanya ya. Nilai yang terukur sama dengan, nah sama caranya, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas skalanya. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini skala yang ditunjuk berapa nih? Nah, berada di angka 40. Oke, 40. Skala maksimumnya 100, batas skalanya 1. Nah, berarti 40 per 100 dikali 1. Berarti 0,4. Berarti nilai yang terukur di sini adalah 0,4. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke energi dan daya listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Ingat, syaratnya harus rangkaian listrik tertutup. Nah, jadi energi listrik itu disebabkan oleh muatannya atau elektron yang mengalir, ya, muatan listrik tersebut. Kemudian rumusnya yaitu energi itu simbolnya W ya, ya. W sama dengan tegangan dikali arus dikali waktu. Seperti itu ya. Atau sama dengan W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, ini dari mana I kuadrat? Nah, kita tahu berdasarkan hukum Ohm ya ya, bahwa V itu sama dengan I dikali R. Berarti kalau I kali R berarti di sini I kali I berarti I kuadrat dikali R kali T. Seperti itu, paham ya ya? Nah, kemudian bisa juga dirumuskan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, ini dari mana? Sama dari rumus hukum Ohm, bahwa I itu sama dengan V per R. Berarti V kuadrat per R kuadrat kali R kali T. R dengan R-nya tinggal 1. Berarti V kuadrat per R kali T. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apakah hubungan antara energi listrik dengan kalor? Nah, ini sama-sama bentuk energi, tapi bentuknya itu berbeda. Satu namanya energi listrik, satu energi panas atau kalor. Tapi keduanya bisa saling berkaitan. Nah, contohnya misalnya apa? Pemanas nasi atau pemanas air, kettle ya nak ya. Nah, di situ merubah energi listrik menjadi energi kalor. Nah, artinya di situ berarti Q di sini adalah energi kalor dan W di sini adalah energi listrik. Nah, kita tahu bahwa energi kalor waktu kita kelas 1, Q itu sama dengan macet, yaitu MC delta T, massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Sedangkan W itu adalah P kali T. Kenapa P kali T? Itu nanti kita dapat dari daya listrik. Karena rumus daya listrik yaitu P sama dengan W per T, maka W sama dengan P dikali T. Seperti itu ya. Nah, jadi MC delta T sama dengan P kali T. Atau bisa juga MC delta T sama dengan VIT, fit. Ya, P itu adalah V dikali I. Nah, P itu adalah V dikali I. Nah, ini nak. P sama dengan V dikali I.
Nah, kemudian bisa juga MC delta T itu adalah I kuadrat kali R kali T. Nah, bisa juga MC delta T sama dengan V kuadrat kali R kali T. Nah, keterangannya Q di sini itu adalah kalor, ya, energi kalor. W di sini adalah energi listrik. M di sini massa bendanya atau massa zat cair, C di sini kalor jenisnya, delta T perubahan suhu, P di sini daya, T di sini waktu. Kemudian V di sini tegangan, I di sini arus, T di sini waktu. Dan R di sini adalah hambatan. Nah, di sini juga ada nilai efisiensi, artinya di situ bahwa tidak 100% energi listrik itu dirubah menjadi energi kalor. Nah, maka di situ ada yang namanya nilai efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah energi listrik dibagi energi kalor atau W per Q. Seperti itu, nak, ya. Nah, kita lanjut ke daya listrik. Nah, sebenarnya ini dulu di SMP sudah pernah dipelajari energi dan daya listrik, ya. Jadi hubungannya yaitu bahwa daya listrik itu adalah banyaknya energi listrik yang mengalir tiap waktu. P sama dengan W per T. Seperti itu, nak, ya. Atau P sama dengan V dikali I. Nah, itu dari mana? Dari rumus energi listrik tadi, nak. Jangan bingung, ya. Nah, kemudian P di sini juga bisa I kuadrat kali R. P juga bisa V kuadrat per R. Nah, seperti itu, nak, ya. Ini harus kalian ingat. Oke. Oke, daya dan daya elemen listrik. Nah, di sini kita lihat ada sekring. Di sini ada gas argon dan nitrogen, lilitan kawat tungsten. Ya, ini berupa lampu pijar. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwasannya energi listrik itu digunakan sebagai energi cahaya. Ya, energi cahaya itu dihasilkan daripada ini lilitan kawat tungsten ini. Dan juga ada gas argon dan nitrogen yang ada di dalamnya. Jadi energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Nah, tapi di samping itu lampu ini pun juga jika kita sentuh sangat panas. Artinya di situ juga energi listrik dirubah juga menjadi energi panas atau energi kalor. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kettle atau pemasak air. Begitu juga dengan hair dryer, ya, atau pengering rambut. Nah, itu juga merubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, seperti itu. Jadi nilai hambatan elemen listrik atau R-nya itu sama dengan V kuadrat per P. Ah, ini dari mana? Dari rumus daya tadi, ya, nak, ya. Oke. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Berdasarkan rangkaian di samping, tentukanlah A, energi listrik yang dibangkitkan oleh baterai selama 1 menit. Kemudian B, energi listrik yang berubah menjadi panas pada hambatan R 4 ohm. Nah, ini 4 ohm, ya, nak, ya. Selama 1 menit. Oke, berarti di sini kita lihat di sini ada sumber tegangan 12 volt. Di sini ada hambatan 4 ohm dan di sini ada hambatan juga 2 ohm, ya, nak, ya. Ini gambarnya, ya, nak, ya. Ini dengan ini kan disusun secara seri. Nah, ingat ini adalah seri, ya. Oke, kita lihat yang diketahui. Diketahui tegangannya 12 volt. R1, ini R1, ya. R1-nya 4 ohm, R2-nya 2 ohm dan waktunya 1 menit atau 60 sekon. Oke, yang ditanya adalah berapakah energi listrik? Energi listrik itu W, ya, dalam waktu 1 menit atau T-nya 60 sekon. Kita lihat A. W sama dengan V kuadrat per R kali T. Ini dari mana? Ini dari rumus energi tadi. Tunggu Bapak kasih tunjuk. Ini dia. Ya, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Ya. V kuadrat per R kali T. Nah, karena R-nya ini seri, berarti kita serikan saja. R1 tambah R2. Nah, gitu. Gampang aja, ya. Kali T. Oke, kita masukkan V-nya 12 kuadrat per 4 tambah 2 kali 60 sekon.
Nah, didapatlah hasilnya 1440 Joule. Nah, seperti itu nak ya. Kita lanjut. W1 pada R1-nya 4 ohm. Nah, energi listrik yang berubah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita cari dulu arusnya. Arusnya sama dengan V per R. Ini berdasarkan hukum ohm ya. Karena R-nya seri ya tinggal tambahkan saja. Berarti 12 per 6, yaitu 2 ampere. Nah, mencari W1-nya berarti I kuadrat kali R1 kali T. Nah, berarti I-nya ini tadi rumus daripada energi listrik ya nak, yang ini nak. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, berarti I kuadratnya berarti 2 kuadrat, R-nya itu 4 ohm, dikali 60, didapatlah 960 Joule. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang alat ukur listrik dan juga energi dan daya listrik. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.